Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat lahir maupun batin. Sehingga bila kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sore ini materi kita yaitu membina rumah tangga yang romantis. Rumah tangga yang romantis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Namun sedikit yang bisa mewujudkan hal ini karena minimnya pengetahuan tentang hal itu. Oleh karena itu, untuk bisa mewujudkan hal itu, ada beberapa tangga yang harus dilalui, pendidikan-pendidikan yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama memperbaiki akidahnya. Seseorang akan mendorong dirinya untuk melakukan perkara-perkara besar dan bermanfaat, karena hal itu bukan hanya bermanfaat di dunia saja, melainkan juga memiliki pahala besar. Tidak lain karena memiliki akidah yang benar. Dia paham tentang hal itu. Sebaliknya, seseorang akan malas untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Hal itu tidak lain karena lemahnya akidah. Dan selamanya orang-orang yang mereka itu jauh dari agama tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Dan Allah telah menyebutkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan akan kami kumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebutkan dalam surat Thaha 20 ayat 124. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, yaitu menentang perintahku, menentang apa yang kuturunkan kepada Rasul-Rasulku, lalu dia berpaling darinya dan melupakan serta mengambil petunjuk dari selainnya. Jadi berpaling, mengambil contoh, mengambil teladan dari selain Rasulullah SAW, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu beliau melanjutkan, yakni kehidupan akan merasakan sempit di dunia, maka tidak ada ketenangan baginya
dadanya tidak akan lapang, bahkan selalu sempit dan sesak karena kesesatannya. Bahkan meskipun dia hidup mewah, memakai pakaian yang dia sukai, memakan makanan apa saja yang dia sukai, bertempat tinggal yang disukai, kata beliau, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika seseorang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Thaha 20 ayat 124. Oleh karena itu penting bagi pasutri, pasangan suami istri, untuk mempelajari tauhid yang terkandung di dalam rukun iman dengan sebenar-benarnya, juga disertai dengan cabang-cabangnya. Nah, ibarat sebuah media, dia harus diberi media yang bagus. Kemudian yang kedua, hendaknya memperbaiki ibadahnya. Pasangan suami istri hendaknya masing-masing memperhatikan ibadah pasangannya, saling mengingatkan, saling mengajak. Yang punya ilmu lebih mendidik pasangannya dari tahapan yang ringan hingga berjenjang naik sedikit demi sedikit, menjadwalkan waktu-waktu untuk membaca Al-Quran. Dari sekian waktu 24 jam, dia bisa mengambil setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, ataupun setelah zuhur, setelah asar, atau di sela-sela waktu itu. Jangan sampai sama sekali tidak membaca Al-Quran. Karena ini di antara sebab yang menjauhkan syaitan dari rumah kita. Inna syaitan tanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Begitu pula perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Surat Thaha 20 ayat 132. Begitu pula sholat, sebagaimana kita ketahui, pertama nanti yang akan dihisab seseorang, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat yaitu sholat. Fa in sholahat sholaha lahu sa'iru amalihi. Barang siapa sholatnya itu baik, maka akan baik amal-amalnya yang lain. Wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Jika buruk sholatnya, maka buruklah amal-amal yang lain. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, Al-Bazzar, An-Nasa'i, disahihkan Syekh Al-Albani dalam At-Targhib wa Tarhib. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan istri-istri beliau untuk giat beribadah. Beliau membantu mereka dalam mengerjakan ibadah-ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat-salat sunnah. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sedangkan aku tidur di atas ranjang melintang. Jadi dipannya ataupun kasurnya ataupun dasaran untuk tidur itu melintang. Karena memang rumah Rasulullah itu kecil. Di antaranya itu
Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam akan witir, beliau membangunkan aku hingga aku pun salat witir. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, autiri, wahai Aisyah, bangunlah untuk salat witir." Maka Ummul Mukminin pun menjalankan hal itu. Ya. Ini kita membangunkan istri-istri kita. Jamaah ini dibangunkan apa membangunkan? Dibangunkan. Kalau bisa dialih fungsinya, alih tugasnya, kita yang membangunkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana bisa menciptakan sebuah keluarga yang romantis, yaitu komunikasi yang baik. Seorang tidak akan merasakan nikmatnya hidup bersama pasangannya, tidak juga bisa merasakan romantis apabila pasutri, pasangan suami istri, tidak membiasakan interaksi dan komunikasi dengan cara yang baik. Tidak akan bisa. Bagaimana hati akan merasakan damai, tenang, senang, tentram, seandainya pasangannya berkata bak sembilu yang mengiris, menyayat hatinya. Sebagaimana pepatah mengatakan, lidah ini memang tak bertulang, tapi dia bisa setajam melebihi pedang. Maka biasakan untuk interaksi, komunikasi, muamalah dengan istri kita dengan cara yang baik. Menjaga lisan adalah jalan pintas untuk meraih akhlak yang mulia. Demikian pula untuk meraih kedudukan di surga. Kata-kata yang baik dan enak didengar jauh lebih baik dibandingkan sedekah diiringi dengan celaan. Ini kita ingat. Ya. Meskipun tinggal menerima, tapi kalau diiringi kata-kata yang menyakitkan, maka lebih baik dia berkata yang baik. Ini. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha." Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan si penerimanya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 223. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah mereka istrimu dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat di atas surat An-Nisa keempat ayat 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu kalimatin thayyibatin shadaqatun." Setiap kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kullu kalimatin thayyibatin shadaqatun. Setiap kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari disebutkan dalam Adabul Mufrad, disahihkan Syekh Albani dalam As-Sahihah. Kenapa Bukhari kok masih perlu tahqiq Albani, Syekh Albani? Karena kalau di dalam sahihnya itu jaminan kesahihannya, ataupun di Adabul Mufrad ini beliau memisahkan. Ya. Salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi yang baik dengan istrinya, sebagaimana diceritakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Rasulullah SAW berkata, "Ya Aish, hada Jibril yukri'uki salam." Wahai Aish, ini panggilan kesayangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini malaikat Jibril menyampaikan salam buatmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ahmad.
Ini bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah kepada istrinya. Karena kata, meskipun hanya satu kata maupun satu kalimat, itu bisa menusuk hati apabila seseorang keliru dalam melakukannya, mengucapkannya. Ini sering saya ingatkan bagaimana kita harus memanggil istri kita dengan ucapan-ucapan yang baik, yang menyenangkan. Jangan sampai kita panggil istri-istri kita dengan sebutan yang menjadikan mereka marah, kecewa. Panggillah dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Diajeng, Yayi, Dimas, atau sebut apa yang dia sukai. Jangan diolok-olok, gembrot-gembrot, dut, jangan. Begitu pula menyakitkan kata-kata yang lain. Ini jangan sampai. Rasulullah biasa memanggil dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebut Ummul Mukminin, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ya, ini wajah Aisyah itu kalau ya terkena panas ataupun kadang-kadang terlihat itu kemerah-merahan. Itu tidak boleh. Antum kalau istri saya apa ya aswad gitu. Nah, tidak ya. Kalau itu menyakitkan nanti. Nah, disebut yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Baihaqi di dalam Syu'aibul Iman, disahihkan Syalbani dalam As-Sahihah. Jadi kalau rumah itu biasa teriak-teriak ya, kemudian mungkin suara dentuman, piring pecah, kemudian juga pintu yang dibanting, ini tanda-tanda apa ini? Tentram apa kacau? Ini kacau. Tapi kalau ucapan di dalamnya itu lemah lembut, tenang, damai, mendekat, ya, ini alamat rumah tersebut yang dikehendaki Allah kebaikan. Maka Allah akan memasukkan kepada mereka kelembutan. Ketika berbicara dengan istrimu, hadapkanlah wajahmu kepadanya. Kita biasa menghormati orang lain, maka istri kita juga hendaknya kita hormati. Pandang dengan pandangan yang tulus, ya. Tidak pandangan kita ke sana, "Dek, sini." Ini bukan pembantu kita. Justru ini adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Ya. Jadi pandang dengan pandangan tulus, berbicara dengan nada yang enak didengar, serta hiasi bibir kita ini dengan senyuman. Apa buruknya seandainya kita itu bisa berbahasa basi kepada orang lain, tapi kepada istri kita ini sok jual mahal, sok merasa tinggi derajatnya. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu, sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Oleh karena itu, ketika suami itu merendahkan istrinya, ya, mencela ataupun mencaci, maka ini termasuk larangan keras di dalam agama, di mana Rasulullah SAW melarang merendahkan sesama muslim ataupun seorang muslimah. Terlebih itu adalah orang yang senantiasa berjasa kepada kita. Rasulullah menyebutkan, bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk tatkala dia merendahkan, menghina sesama muslim. Hadis riwayat Imam Muslim,
Ahmad, Abu Dawud. Jangan sampai seorang suami merendahkan istrinya atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, agar menjaga badan dengan olahraga dan juga berhias untuk pasangannya. Di antara bagaimana kita mewujudkan rumah tangga yang romantis. Sebuah kewajaran bila pasutri, pasangan suami istri itu masing-masing mengharapkan tampil yang baik, indah dipandang di hadapan pasangannya. Namun sangat disayangkan banyak pasutri yang tidak lagi peduli dengan ini. Padahal semacam ini taubahnya seperti ranting yang kering, sehingga setiap saat bisa saja tersulut sehingga membakar seluruh bangunan tersebut. Artinya apa? Disebabkan tidak memperhatikan dirinya itu, bisa saja sesuatu terjadi, perkara kecil bisa menjadi besar. Ini hendaknya masing-masing pasutri menjaga penampilannya, kebugarannya, agar tubuh tetap ideal, yaitu dengan cara berolahraga, berpakaian yang rapi dan juga berdandan. Ini dianjurkan. Jangan berlaku masa bodoh. Ya. Gelem yo ngene, ra gelem yo wis, arep barang. Tidak boleh. Seorang istri dia harus pandai-pandai menjaga badannya agar tetap ideal, agar tetap bugar, segar, sedap dipandang mata. Mbok krungu ora. Tidak kok dibarlah itu, jangan. Hendaknya dia betul-betul jaga badannya. Bagaimana suaminya itu jangan sampai pindah ke lain hati. Dia usahakan olahraga. Kalau perlu makan biasa 2 piring, kurangi. Karena ada juga Pak, makan sepiring di hurung parang, rong piring. Orang peduli perkara awake karo dadi karung apa dadi apa. Maka jangan sampai seperti ini. Ini kalau kita menghendaki ideal maksudnya. Ya. Hendaknya dijaga. Begitu pula sebagai seorang suami juga begitu. Jaga badan kita. Bagaimana bisa tampil bugar? Bagaimana bisa menyenangkan istri kita? Cukuplah satu hadis bagaimana disebutkan dari Al-Miqdam bin Syurai, dari ayahnya dia berkata, Sa'altu Aisyah qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak. Aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Nabi begitu beliau memulai ketika masuk di dalam rumahnya? Maka Ummul Mukminin ini menjawab bersiwak, membersihkan giginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW betul-betul menjaga dirinya. Ya, menjaga jangan sampai istrinya itu menjauh gara-gara badan yang tidak sedap atau bau yang kurang sedap. Kita sebagai suami jangan hanya bisa menuntut wong ki dandan sing rada kempling ngono lho, ben glowing, tapi kita enggak pernah memperhatikan diri kita. Oleh karena itu ada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau biasa merapikan dirinya. Ketika hal itu ditanyakan kepada beliau, apa jawabnya? Sungguh aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka melihat istriku berhias untuk diriku.
Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, dinukil oleh As-Sulul Al-Istima fil Islam, Syekh Hasan Ayyub. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa wanita yang paling baik itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang baik itu kalau dilihat itu menyenangkan. Ya. Disebutkan para ulama menyenangkan baik tampilannya maupun perilakunya. Kadang-kadang wajah itu mengalahkan perangainya. Jane biasa, tapi masya Allah, jak omah-omah kepenak, mapan, manut, ora koken, ruwet, tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau dilihat itu menyenangkan. Ini juga bisa berarti tampilannya yang bersih, yang rapi. Wa tuti'uhu idza amara. Kalau diperintah itu mentaati. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Tidak menyelisihi dirinya dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Kira-kira apa yang menjadikan suami itu marah, dia jauhi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Nasai, dihasankan oleh Syalbani dalam Al-Irwa. Oleh karena itu Rasulullah juga menyebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Ya. Adapun hadis berikutnya kelanjutannya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Terkait pembahasan kita yaitu bagaimana Allah itu mencintai keindahan. Suka seandainya hamba itu menampakkan bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Poin yang kelima, ini merupakan poin yang sangat penting jamaah rahimakumullah. Dekatnya fisik akan membawa dekatnya hati. Tidak kita pungkiri kedekatan badan ini dapat mendekatkan hati. Oleh karena itu seperti Syekh Al-Qara'awi dalam kitabnya, beliau mengatakan termasuk membawakan firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama mereka dengannya keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di surat Al-Fat 48 ayat 29. Apa yang diambil faedah dari ayat ini? Beliau menceritakan bagaimana dahulu para sahabat itu ketika mereka itu datang bertemu itu saling berpelukan, berjabatan tangan, kemudian berkata dengan ucapan-ucapan salam yang menyenangkan. Dari itu mereka saling berkasih sayang. Dan ini tidak kita pungkiri. Bagaimana filsafat Jawa juga bersesuaian dengan hal itu. Napa Pak? Tresno kuwi jalaran saka kulino. Tresno kuwi jalaran saka glibet. Seperti itu. Rasulullah SAW beliau merupakan contoh akhlak yang baik, rendah hati terhadap istri beliau. Beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang mulia, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'i summa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar untuk sholat, sedang beliau tidak berwudu lagi. Hadis riwayat Abu Dawud, Daraqutni, Baihaqi, disahihkan Syalbani dalam
Sahih Abu Dawud. Ini menunjukkan bagaimana? Menunjukkan Rasulullah SAW itu sangat dekat dengan istrinya. Sangat dekat dengan istrinya. Jangan sampai seseorang dengan pasangannya itu kok tidak pernah mencium atau jarang. Jangan. Sering-sering untuk mencium istrinya. Karena dekatnya fisik menjadikan dekatnya hati. Kula napa mboten nek sayang kepada istri itu? Ora kulaan, ora tuku. Dapat pahala. Ada tidak jamaah ini kalau mau berangkat sholat itu mencium istrinya? Coba, mungkin ada? Gak enak ini? Oh ada, alhamdulillah. Berarti bukan saya sendiri gitu berarti. Itu larang-larang iman. Jangan mahal-mahal. Rasulullah memberikan contoh seperti itu, sudah lakukan. Insya Allah kebaikannya sangat banyak. Kemudian karena Rasulullah SAW yattaqi'u fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah SAW pernah beliau itu tidur di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, membaca Al-Quran. Padahal Ummul Mukminin ini dalam keadaan sedang haid. Ya. Dan ini boleh. Oleh karena itu Imam Abu Zakaria bin Syarif An-Nawawi dalam kitabnya mengatakan bahwa hadis ini menjadi sebuah dalil dibolehkannya membaca Al-Quran di dekat wanita yang sedang haid. Baik itu tidur di pangkuannya, bersandar, ataupun duduk di sampingnya, tidak ada masalah. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Jadi seperti itu. Gitu pula dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama dalam satu bejana. Mandi bersama. Itu istri kita. Itu istri kita. Jadi kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan tidak boleh seseorang itu melihat kemaluan pasangannya itu dhaif. Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan sedikit pun kesempatan kecuali beliau manfaatkan untuk membahagiakan istrinya, menyenangkan istri beliau. Oleh karena itu disebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha secara makna, pada satu ketika aku bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Maka waktu itu aku masih gadis yang masih ramping. Beliau memerintahkan rombongan untuk bergerak maju. Taqaddamu, pergilah kalian dulu. Semuanya kemudian pergi. Kemudian Rasulullah ini mengajak Ummul Mukminin untuk berlomba lari. Aisyah ini masih ramping, maka Ummul Mukminin Aisyah ini mengalahkan Rasulullah SAW dan beliau diam. Hingga pada satu waktu yang lain, ketika Ummul Mukminin sudah agak gemuk, kemudian Rasulullah mengajak lagi berlomba, sehingga apa? Sehingga Rasulullah bisa mengalahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pun berkata, ini penebus kesalahanku yang dulu. Padahal Ummul Mukminin sudah lupa. Dan sini menunjukkan bahwasanya dekatnya fisik ini akan menjadikan dekatnya hati seseorang. Oleh karena itu, di antara hal-hal yang bisa mendekatkan hati seseorang itu diawali dengan dekatkan dulu fisiknya. Ini saya bawakan yang pertama, supaya membiasakan untuk wajah berseri-seri kepada istri kita. Jangan sampai pasang
wajah murah. Karena disebutkan dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa la talqa'aha bi wajhin talqin. Jangan kamu meremehkan kebaikan meskipun kecil. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri, termasuk bertemu dengan istri kita, wajah berseri-seri. Yang kedua, suka mencandai istri kita. Istri kita candai, dijak gojek. Apa jadinya kalau nanti digojeki wong? Perempang. Kan seperti itu. Ya. Ayo warung pojok baik. Kemudian yang ketiga, sering memuji istri kita. Istri kita itu dipuji. Dan ini luas lahannya. Bisa makanannya, bisa pakaiannya, bisa kecantikannya, bisa budi pekertinya. Pujilah istri kita, Masya Allah. Masakan kita coroti dolgi payu ini enak tenang. Kita itu sayangnya karena memuji saja itu mahalnya bukan main. Tapi jangan coba-coba kalau masakannya itu manisen atau kasinen. Itu yang keluar pujian atau cacian? Cacian. Wedang teh apa jangan ini. Panen dewe. Jangan sampai. Kemudian juga bersyukur kepada istri kita dan mengucapkan jazakillahi khairan. Ucapkan, ya, jazakillahi khairan. Jika bikin teh, mungkin dipijat, mungkin membantu yang lain, ucapkan apa masalahnya kita kok mahal sekali kepada istri kita. Kemudian juga lakukan mandi berdua. Silakan dicoba. Sing renggang-renggang umpama kalau ada. Saya yakin insya Allah tidak ada. Itu istri kita, tidak apa-apa. Kemudian yang keenam, sering mencium istri kita. Istri kita dicium, disayang. Gak perlu seminggu bisa baiklah. Kenapa harus seperti itu mahal? Ya. Sayang anaknya, sayang juga istrinya, kan boleh seperti itu. Begitu pula seorang istri juga bisa. Kalau istrinya agak acuh, cuek, kurang dekat hatinya, maka dekati dia. Dengan apa? Bisa dengan disisir rambutnya, ya, dipotong kuku-kukunya. Kemudian juga memasakkan kesukaan suaminya. Kemudian dibantu untuk dicabuti bulu ketiaknya. Wah, jijik. Lu dengan suaminya kok jijik? Kira-kira dengar gak ya? Enggak apa-apa, itu sebagai apa? Sunnah, tidak apa-apa. Ya. Kemudian juga sesekali memasakkan kesukaan suaminya, maksudnya itu ada kalanya apa yang jadi kejutan. Demikian pula seorang suami ada kalanya sesekali membelikan jajan kesukaan istri. Kemudian juga diajak jalan pagi, ya, ngelilingi sawah, tidak apa-apa. Ini gratis semuanya. Senang bergandengan tangan dengan istri kita. Ini mohon maaf ya yang belum punya istri ya. Ada enggak ini? Jadi diajak digandeng istri kita. Ini dalam rangka untuk mendekatkan hatinya. Kemudian juga sering makan sepiring berdua, minum juga berdua, tidak apa-apa. Tidur bersama. Soalnya ada juga orang itu sudah beristri tidurnya pisah. Siji kene, siji omah jowo. Padahal ini adalah selimut kita. Selimut kok nang kono. Arep nganggo piye?
Itu tidur bersama. Itu disebutkan dalam Al-Quran, ya. Bisa dibaca dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 34, ya. Agar kita tidur bersama. Kemudian juga ngobrol sebelum tidur dengan istri kita, Kemudian juga jangan jual mahal terhadap pasangan kita. Kemudian juga sesekali pergi ke satu tempat menghilangkan kejenuhan. Yuk jalan-jalan di kebun teh. Itu sudah senang istri kita, ya. Cek jublek, enak emong kasur, sumur, dapur. Sekali-kali diajak refreshing. Kemudian juga membantu pasangan kita ketika membutuhkan. Nah orang gelem nyapune yang ngomong ke anake. Ngomong ke mo, nyapune ya mo. Begitu pula memberitahu hal-hal yang penting sekiranya diperlukan. Oh ada kabar ini, kabar ini, kabar ini. Kemudian juga menanyakan keadaannya ketika jauh. Dek, gimana kabarnya? Oh ya baik, senang, merasa diperhatikan. Begitu pula mengungkapkan perasaan kangen kepadanya. Jangan gengsi, itu istri kita. Sekali lagi, istri kita. Lah kalau bojone kok gengsi. Kemudian juga berlemah lembut dalam menyelesaikan masalah. Ini penting. Ada masalah, tahu-tahu piring melempar, pintu banting, istrinya bingung, ini masalahnya apa? Saya nggak tahu. Jelaskan dulu, diajak bicara. Kemudian juga berlemah lembut dalam menyelesaikan masalah. Jauhkan kata-kata yang merusak suasana. Ini. Semua ini merupakan cara-cara bagaimana kita dekat dengan pasangan kita. Sehingga dekatnya fisik sekali lagi akan mendekatkan hati seseorang. Jangan sampai di rumah itu seperti kantor polisi. Kowe aku. Tutup mangan, atus nyambut gawe, tidur. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah cerita, nggak pernah bermesraan, apalagi mencandai. Ini rawan seperti ini. Apalagi nyun sewu ya, kalau ada itu istrinya masih kerja di tempat-tempat umum, di mana dia kerja bersama laki-laki perempuan campur aduk. Wah ini sulit untuk mewujudkan. Kenapa demikian? Ya dia melampiaskan luapan hatinya, kekurangan suaminya itu di sana, sehingga apa? Akhirnya dia di rumah itu sumpah melihat suaminya itu gak seret seperti itu. Maka hati-hati, ya, hati-hati di sana digojeki nang omah blas ra tau digojeki. Ini hati-hati. Ini rawan terjadinya fitnah. Kalau tidak ingin hancur dan kandas, hendaknya dia cari yang sesuai dengan syariat. Kalau laki-laki, laki-laki. Lah kalau perempuan, bahkan kadang di malam hari, ya Allah, saatnya dia kekemul di kon lunga, aduh, kadang-kadang lulus dodo. Itu tanggung jawab kita bekerja. Ini sebenarnya ada 10 poin, kita tambah satu saja lagi, poin yang ke-6, ya. Mendatangi istri kita untuk meraih berkah dan menyelesaikan masalah. Ini kan banyak adik-adik kecil ya, jadi kita pakai bahasa kinayah. Mendatangi istri kita itu jangan cuma ketika kita butuh, tapi perhatikan istri kita juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anasyitum." Istri-istrimu itu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tersebut
tempat kamu bercocok tanam itu dari mana saja kamu kehendaki. Surah Al-Baqarah 223. Bahkan Rasulullah juga menyebutkan wa fi butni ahadikum shadaqah. Di dalam kalian itu mendatangi istri kalian itu juga sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad. Di sawah ora tau didai. Banyak faedah yang bisa diambil ya. Karena kalau kita perhatikan itu dirasakan ataupun tidak, mendatangi istri itu indikator kecintaan seseorang terhadap pasangannya. Ini nama badan. Ini saya bingung. Kalau cintanya itu kuat, pasti dia akan sering. Kalau cintanya lemah ataupun dia ada masalah, indikatornya lemah. Seperti itu. Ini banyak faktornya. Apakah itu karena ingin ngertos badan, impoten, apakah karena itu wis ora seger, ataukah maksiat yang kita lakukan? Ini banyak. Karena faktor-faktornya itu seperti itu. Banyak faedah yang bisa diambil. Berapa banyak masalah hilang dengan hal itu. Masalah ruwet, ramai, ribut, bisa kelas hilang. Sabarin, nekani. Bisa pokoknya rata kena-kena banget lah. Begitu pula sebaliknya. Masalah itu tidak ada masalah, jadi bisa masalah kalau itu diremehkan. Wah, dari seketan dah. Kenapa? Orang kelekan. Pokoknya enak baik. Bukan hanya itu, ini juga menjadikan sehat badan seseorang, menjadikan keberkahan, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai seseorang itu mengabaikan dalam masalah ini. Karena itu adalah kebutuhan. Begitu pula memperhatikan pasangannya. Jangan cuma kita sendiri yang membutuhkan. Ada kalanya kita itu mungkin kurang, tapi istri kita, maka kita pun bersedekah. Rasulullah SAW itu melarang, seorang istri itu kok menolak permintaan suami itu dilarang keras. Di mana Rasulullah menyebutkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa abat an taj'aha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, kemudian istrinya ini enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknat hingga di waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jamaah rahimahumullah. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga-keluarga kita itu keluarga-keluarga yang harmonis, yang romantis, yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini yang kita sampaikan. Biasanya ada tanya jawab, betul? Cukup ya? Ada pertanyaan apa betul? Tidak kan ini? Saya kira tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.